Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa kajian Kurma Ramadan 1443 Hijriah, rahimakumullah dimanapun Anda berada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Allahumma arhamna bil Quran. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian Kurma Ramadan yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara 82-83. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan yang sangat kuinginkan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, akan mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Kemudian beliau juga berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku bersama golongan orang-orang yang salih. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur kataku, buah tutur yang baik, ya, bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku waj'alni min warathati jannatin na'im, sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sambil lalu kita ngaji kitab Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Salihul Aqwal wal A'mal yang ditulis oleh seorang Syekh Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam bin Hasan As-Sulami. Ini pohon ma'rifat. Ya. Dari mana, di mana dari buku ini kemudian ya kita menginginkan ya keberkahan dari tulisan beliau, ya, seorang ulama yang alim, yang dekat dengan Allah, agar kita dikaruniakan oleh Allah, dibimbing ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita belajar ya mutalaah kitab ini khususnya di bulan puasa, agar kita menjadi orang-orang yang salih, ya, baik ahwal kita, aqwal kita maupun perbuatan amal kita. Saudara dirahmati Allah, maka dari ayat ini kemudian kami jadikan muqaddimah dalam kajian Kurma Ramadan kami ini 1443 Hijriah di surat Asy-Syu'ara, ya, dari 42 sampai 82 84 ini, ya, 85, agar kita memiliki keinginan yang sama seperti halnya keinginan hamba Allah baginda Nabi Ibrahim, yang dimana beliau sangat tamak, dalam arti tamak ayyatma'u li ayyatma'a yaghfira li
khati'ati yaumiddin. Tamaknya ini adalah atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Ya, keinginan agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat pada hari kiamat. Kemudian harapan beliau juga dan harapan kita utamanya di bulan suci ini, mari kita berharap kepada Allah agar Allah kurniakan kita hukman ilmu, kemudian Allah masukkan kita bersama orang-orang yang saleh. Karena yang menjadi persoalan nanti adalah pembahasan kita ini adalah bagaimana kemudian menjadikan hati kita ini condong kepada Allah, hati kita ini kemudian condong kepada orang-orang yang saleh. Sehingga apa? Dengan kecondongan kita kepada Allah, kecondongan hati kita kepada orang-orang saleh, kemudian Allah hadiahkan bagi kita kejujuran, kebaikan, lisan tutur kata yang baik sebagai warisan kepada generasi-generasi penerus kita. Nah, sehingga dengan kebaikan itu, ya, condongnya hati kita kepada Allah, ya, berpihaknya hati kita kepada orang-orang yang saleh, condongnya hati kita kepada orang yang saleh, menjadikan kita pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian yang diletakkan oleh Syekh Sultanul Ulama dalam kitabnya pada fasal fi bayanil qurubat. Ya, bagaimana kemudian beliau menulis satu fasal, yang pertama adalah fasal bagaimana menjelaskan cara kita, ya, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca secara ringkas, ya, pelan-pelan. Sa'adatul insan fi ma'rifatid dayyan, kata beliau. Kebahagiaan manusia itu tergantung sejauh mana ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, Dayyan. Wa ta'atir rahman bi fi'li ma umira bihi fis sirri wal i'lan. Dan tergantung pula bagaimana ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah yang Maha Rahman dengan cara melakukan, mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, baik di kala sembunyi ataupun di kala terang-terangan. Sudah yang dirahmati Allah, kajian kurma Ramadan yang dirahmati Allah, kemudian berupaya wa tarki ma naha anhu minal kufri wal fusuqi wal isyan, meninggalkan sekuat tenaga apa yang sudah dilarang oleh Allah berupa kekufuran, ya, kefasikan, kemaksiatan, mimma yata'allaq bil qulubi wal abdan, yang ada kaitannya dengan hati dan raga kita ini. Jadi hati ini harus kita bawa, condongkan kepada Allah. Hati ini kemudian kita condongkan kepada orang-orang yang saleh. Karena inilah yang akan menyelamatkan. Ya. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Sehingga beliau dalam paragraf keduanya menulis, fanabda bi islahil qulub fa innaha manba'u kulli ihsanin wa kulli ithmin wa udwan. Dan kita awali, kita mulai, ya, berangkat dari bagaimana kita kemudian memperbaiki hati ini, membersihkan hati ini, mengkondisikan hati ini menjadi salih. Karena hati yang baik, manba' kulli ihsan, adalah pusat, ya, sentral dari seluruh kebajikan, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pun kata beliau, hati, ya, kenapa kita harus berangkat dari hati? Karena hati kalau kita tidak kuasai dengan cara mengislahkan hati kita, memperbaiki hati kita, maka akan dikuasai oleh itsmin wa udwan, dosa dan permusuhan. Fa innal qalba idza saluha bil ma'rifati wal iman saluhal jasadu kulluhu bit ta'ati wal id'an. Kata beliau, karena sesungguhnya hati ketika sudah mengenal Allah, mengenal keimanan, hati kita diperkenalkan kepada Allah, ma'rifatullah wa ma'rifatul iman, saluhal jasadu kulluhu bit ta'ati wal id'an, maka dengan spontan hati itu akan menjadi baik, hati itu akan menjadi taat, hati itu akan menjadi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar.
Sebaliknya, wa idza fasadal qalbu bil jahli wal kufran atau bil juhli wal kufran, fasadal jasadu kulluhu bil ma'asi wat tughyan. Sebaliknya, ketika hati tidak mampu kita kondisikan menjadi baik, maka yang mengkondisikan hati itu, ya, ketika hati rusak, ketika hati dikondisikan, dikuasai oleh kebodohan dan kekufuran kepada Allah, kepada nikmat Allah, kepada karunia Allah, kepada agama ini, maka fasadal jasadu kulluhu bil ma'asi wat tughyan, maka yang terjadi adalah seluruh raga itu juga akan menjadi rusak dengan raga nanti akan melakukan kemaksiatan dan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan permusuhan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian beliau menulis salahul qulub darban, bahwa salihnya hati itu ada dua. Yang pertama qasir kal ma'rifah wal iqan, yang pertama itu adalah terbatas, yang kedua adalah muta'ad ka iradatil judi wal ihsan. Ada yang terbatas berupa ma'rifat, kemudian berupa yaqin, keyakinan, sementara ada yang berpengaruh, ya, mempengaruhi yang lain, ya, seperti keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk jud, ya, menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, ya, menjadi pribadi-pribadi yang suka menolong misalnya, ya. Demikian juga jasad, kata beliau. Demikian juga raga ini dibagi dua. Ada qasir, ya. Kebaikan raga itu pun dibagi dua. Ya, ada qasir, ada yang terbatas seperti raga yang ruku sujud kepada Allah. Namun demikian yang kedua ada yang juga muta'addud. Ya, artinya dia mempengaruhi, ya, punya keinginan-keinginan yang lain. Seperti apa? Jasad yang baik itu akan dengan sendiri mudah memaafkan, ya, dermawan, ingin membantu dan sebagainya. Jadi bagaimana kemudian nanti hati ini mampu mengkondisikan raga kita, tergantung hati ini dikuasai oleh kesalihan, dikuasai oleh ketaatan kepada Allah, dikuasai oleh ibadah kepada Allah, hati dikuasai dengan zikir kepada Allah, maka raga pun akan terbimbing untuk melakukan kebaikan-kebaikan tanpa batas. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau ladzah, ya, wal maslahatu ladzah. Nah, berbuat baik, ya, berbuat maslahat dalam kehidupan itu ladzah, lezat, kata beliau, nikmat sekali, ya, nikmat, ya, farhah, bahagia bagi orang yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan, kesalihan. Namun sebaliknya wal mafsadatu ithmun, sebaliknya perbuatan buruk, rusak, ya, zalim, ya, berbuat kerusakan, ya, kezaliman, ya, menyengsarakan sesama, ya. Jika dia seorang pemimpin, dia menyengsarakan yang dipimpinnya, ya, maka yang terjadi adalah ithmun, itu adalah dosa yang akan diterima, au ghammun, ya, maka yang diterima tidak lain melainkan dosa, kemelaratan, kesengsaraan dalam hidupnya. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari ayat tadi juga di surat Asy-Syu'ara, mari kita kondisikan hati kita sebagaimana yang dimunajatkan oleh Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan ini yang diminta oleh hamba yang memiliki hati yang saleh tadi, Nabi Ibrahim. Setelah beliau meminta kesalihan, dimasukkan kepada Allah,
bersama orang-orang yang salih, digolongkan bersama orang-orang yang salih, minta kesalihan hati, minta kesalihan lisan. Ya. Kemudian berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan kau hinakan hamba pada hari berbangkit nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana popularitas, kekuasaan, harta, kekayaan, anak-anak yang dibanggakan karena suksesnya mereka, dengan gelar yang mereka miliki, dengan jabatan yang mereka miliki, orang-orang tua yang memiliki anak yang sukses semua dari sisi dunianya. Maka kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, semua itu tidak ada manfaatnya kecuali tadi yang sudah mampu mengkondisikan hatinya menjadi hati yang salim, hati yang bersih, hati yang berpihak kepada Allah, hati yang condong kepada ketaatan kepada Allah, hati yang condong kepada orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita qalban salima, qalban dzakira, qalban khashi'a, lisanan dzakira, qalban khashi'a, ya, qalban mutmainna. Insyaallah dengan asbab kita banyak kita membaca, banyak kita membaca Al-Quran, ya, banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik birahmatika ya arhamar rahimin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.